Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku calon peserta didik SMP Negeri 1 Karanganom. Semoga pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat semua. Selamat bagi anak-anakku yang sudah diterima menjadi calon siswa SMP Negeri 1 Karanganom tahun pelajaran 2021-2022. Pada pagi ini saya sebagai staf BK akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Mutiah. Saya di sini sebagai guru pembimbing. Anak-anak, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tata tertib siswa SMP Negeri 1 Karanganom secara umum. Yang pertama, siswa dilarang 1. Berkuku panjang. Yang kedua, mengecat rambut maupun mengecat kuku. Yang ketiga, tidak boleh bertato. Yang kedua, secara khusus untuk siswa laki-laki. 1. Tidak boleh berambut panjang. 2. Tidak boleh bercukur gundul. Yang ketiga, rambut tidak boleh dikliwir. Keempat, potongan rambut harus bros dengan ukuran 121. Yang ketiga, tata tertib secara khusus bagi siswa perempuan. 1. Rambut tidak boleh disambung. Yang kedua, potongan rambut tidak mengikuti mode ala artis. Yang ketiga, rambut panjang dikepang atau diikat dua, diberi pita 2. Ini yang tidak berjilbab. Anak-anak, untuk siswa putri yang berjilbab, jilbab sudah ada aturannya. Jilbab harus segi 4, jilbab polos, tidak bermotif, pakai ciput. Ciput harus yang standar, tidak boleh nempel di jidat. Untuk jilbab nanti menyesuaikan seragam yang dipakai. Ada seragam OSIS, ada seragam pramuka maupun seragam batik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Evi Istriningsih, panggil saja Bu Evi. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 1 Karanganom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata tertib pembelajaran daring. Yang pertama adalah siswa akan dikelompokkan dan dimasukkan di WA grup kelas masing-masing dan dipandu oleh wali kelas dan guru BK. Di SMP Negeri 1 Karanganom jumlah mapel ada 12. Gurunya juga beda-beda, tidak seperti di SD. Jadi, kalian harus bisa menyesuaikan dengan guru mapel masing-masing. Untuk selanjutnya, kalian akan mendapatkan link untuk masuk di kelas mapel. Jadi nanti ada 12 grup WA mapel. Nanti anak-anak harus menyesuaikan pembelajaran dari setiap guru mapel. Ada yang memakai Google Classroom, ada yang memakai link Google Suite, ada yang pakai YouTube, ada yang pakai WA grup aja. Jadi anak-anak harus siap untuk menyesuaikan diri. Tata tertib selanjutnya adalah setengah jam sebelum daring dimulai, siswa wajib absen di WA grup kelas masing-masing. Format menyesuaikan dengan wali kelas masing-masing. Yang sakit dan izin silahkan memberi keterangan pada waktu absensi. Selanjutnya, siswa wajib mengikuti pembelajaran daring setiap hari sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, siswa harus wajib mengetahui nama guru mapel dan wali kelas serta menyimpan nomor HP guru-guru tersebut. Siswa yang mengikuti live Google Meet atau Zoom Meet wajib memakai seragam lengkap. Bila seragam SMP belum jadi, maka bisa memakai seragam SD terlebih dahulu. Pada waktu Google Meet atau Zoom Meet, siswa wajib menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Siswa dalam waktu tersebut boleh bertanya kepada guru tentang kesulitan-kesulitan yang diperoleh
dalam mengerjakan materi atau tugas yang diberikan oleh guru. Jadi, jangan malu untuk bertanya. Nah, selanjutnya, siswa wajib mengerjakan tugas dan menyelesaikannya pada hari itu juga. Nah, tugas online maupun tertulis wajib di-screenshot atau difoto sebelum dikumpulkan. Tujuannya adalah agar sebagai bukti sudah mengumpulkan dan sudah mengerjakan. Foto bukti dikumpulkan jadi satu folder dan tidak boleh hilang. Anak-anak harus berbicara sopan di grup, baik dengan guru maupun dengan temannya. Memanggil teman dengan nama yang benar. Dilarang mengirim stiker, berkata kasar, atau mengupload gambar atau video yang tidak pantas di grup WA, status WA, dan media sosial lainnya. Yang selanjutnya, nama yang terdapat di WA wajib diisi nama sesuai nama yang bersangkutan. Tetapi apabila HP digunakan oleh beberapa orang, misalnya kakak, adik, ibu pakai HP satu, maka namanya bisa dikasih garing atau koma, misal Tini, garing Tono, garing Tina, dan lain-lain seperti itu. Lalu foto profil WA wajib dikasih foto diri atau foto bersama kakak adik yang menggunakan HP tersebut. Tidak boleh menggunakan foto profil yang neko-neko. Misalnya foto profilnya pocong, lalu gambar minuman keras atau gambar rokok atau yang lain-lain yang tidak sopan. Nah, itu tidak boleh dan tidak dibenarkan memakai foto profil yang neko-neko. Seperti itu. Demikianlah tata tertib pembelajaran daring. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung bisa japri ke Bu Guru BK masing-masing. Tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan hindari kerumunan. Tetap di rumah saja, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku semuanya. Selamat bergabung dengan SMP 1 Karanganom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Uminarsih. Saya staf BK di SMP Negeri 1 Karanganom. Di sini saya akan membacakan tata tertib yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Yaitu 1. Bagi siswa muslim wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, setiap siswa muslim wajib menjalankan sholat Jumat secara berjamaah di sekolahan. Ketiga, siswa muslim wajib mengikuti pengajian yang diadakan oleh sekolahan termasuk pesantren Ramadan. Keempat, bagi siswa non-muslim, kegiatan keagamaan diatur oleh sekolah dengan kesepakatan orang tua. Telah tadi disampaikan oleh Bu Siti Mutiah dan Bu Evi Istriningsih tentang tata tertib di SMP 1 Karanganom. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang larangan-larangan bagi siswa SMP Negeri 1 Karanganom. Dalam kegiatan sehari-hari, setiap siswa dilarang melakukan kegiatan antara lain 1. Dilarang merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, obat-obat psikotropika dan obat terlarang lainnya, serta dilarang berpacaran di sekolahan maupun di luar sekolahan. Kedua, dilarang berkelahi baik perorangan maupun kelompok, baik di dalam lingkungan sekolahan maupun di luar lingkungan sekolahan. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Keempat, dilarang mencoret-coret dinding, pagar sekolahan, perabot atau peralatan sekolah lainnya. Kelima, dilarang berbicara kotor, mengumpat, bergunjing,
menghina atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata-kata yang tidak sopan atau panggilan yang tidak senonoh. Yang keenam, dilarang membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat yang membahayakan keselamatan orang lain. Ketujuh, dilarang membawa, membaca, mengedarkan gambar porno maupun video porno. Kedelapan, dilarang membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolahan. Selanjutnya, yang dimaksud rambut laki-laki dinyatakan panjang apabila rambut belakang melewati kerah baju. Untuk potongan rambut tidak boleh bergaris. Yang dimaksud dengan kartu adalah semua jenis kartu atau perjudian. Kemudian bagi siswa yang melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua, dan pemanggilan orang tua tidak bisa diwakilkan. Demikian tata tertib dan larangan siswa SMP 1 Karanganom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya Dila Rahmawati, salah satu staf bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Karanganom. Setelah tadi Ibu Siti Mutiah, Ibu Evi Istriningsih, dan juga Ibu Siti Uminarsih menjelaskan tentang bagaimana tata tertib, tata krama, dan juga larangan yang ada di SMP Negeri 1 Karanganom, maka saat ini Ibu Dila akan menjelaskan tentang sanksi-sanksi yang bisa siswa dapatkan jika melanggar tata tertib tersebut. Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan juga tata tertib kehidupan sosial SMP Negeri 1 Karanganom bisa mendapatkan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, siswa bisa mendapatkan teguran. Lalu yang kedua, siswa bisa mendapatkan penugasan ataupun pemanggilan orang tua, skorsing, dan yang terakhir, jika skornya sudah melebihi 100 maka bisa dikeluarkan dari sekolah. Setiap pelanggaran tata krama dan juga tata tertib di SMP Negeri 1 Karanganom akan dicatat dan akan mempengaruhi nilai budi pekerti. Maka anak-anak perlu mengetahui bahwa nilai budi pekerti ikut menentukan kenaikan kelas dan kelulusan belajar siswa. Untuk itu perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai budi pekerti meliputi 1. Kerajinan, 2. Kedisiplinan, 3. Kerapihan, 4. Kebersihan, keaktifan, dan juga tanggung jawab. Dengan nilai awal semuanya dibuat sama, yaitu 100 poin. Yang kedua, setiap tindakan siswa yang melanggar tata tertib sekolah bisa mengurangi nilai budi pekerti yang tadinya telah diberikan secara rata, yaitu 100 poin. Yang ketiga, prosedur sanksi siswa pada tata tertib sekolah bisa kapan saja direvisi jika diperlukan. Lalu, sekolah memberlakukan ketentuan sanksi baru. Ketentuan ini berlaku sejak awal ditetapkan. Yang kelima, setiap siswa yang pelanggarannya sudah tercatat diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang keenam, perlu diingat bahwa tidak hanya guru bimbingan dan konseling yang bisa memberikan teguran, tapi juga Bapak Ibu guru maupun karyawan lain bisa juga memberikan teguran, melaporkan maupun mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. 7. Segala sesuatu yang belum diatur maka akan ditentukan kemudian. Sekian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.